haleluya, pujilah Tuhan yang menang. Haleluya, haleluya, muliakan namanya. Yesuslah Raja semesta, Tuhan alam serta isinya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan yang menang. Haleluya, haleluya, muliakan namanya. Kabar yang beritakanlah bagi seluruh ciptaannya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan yang menang. Haleluya, haleluya, muliakan namanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi kita semua, jemaat Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah bagi kita semua. Firman Tuhan di dalam minggu Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluhnya yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus mati dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paskah menjadi pusat iman di dalam kekristenan. Di dalam Paskah itulah yang menjadi dasar utama yang menyatakan bahwa Yesus telah bangkit, yang menyatakan dan menegaskan melalui kebangkitannya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Jika kuasa maut saja sudah dikalahkan, maka kuasa apa lagi yang tidak bisa Dia kalahkan? Paskah berasal dari bahasa asli Pesak, artinya sudah berlalu, sudah terlampaui. Tradisi dari bangsa Yahudi ketika Paskah, mereka menggunakan gulai pahit karena menandakan bahwa kepahitan itu sudah berlalu, yaitu ketika peristiwa
mereka dibebaskan dari Mesir. Dan peristiwa Paskah juga di dalam iman kita adalah pembebasan dari dosa. Peristiwa Paskah juga bagi kita adalah kelepasan, kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga jika kita baca Alkitab dengan tegas menunjukkan bukti melalui kebangkitan Yesus adalah dengan kubur kosong dan kain kafan. Dan jika kita lihat Amang-Inang, ada pertanyaan, ada sedikit kebimbangan, kenapa justru Maria Magdalena melalui teks kita yang menjadi orang pertama atau perempuan yang menjadi orang pertama yang datang untuk melihat kubur Yesus. Artinya dalam budaya timur, dalam budaya Israel ada sesuatu yang tidak lazim. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan kita dikatakan di situ, yaitu ketika hari masih pagi benar, fajar masih menyingsing, suasana masih gelap, lalu Maria Magdalena datang, sehingga memunculkan banyak isu. Sepertinya ada hubungan yang khusus antara Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus. Walaupun kita yakin bukan itu. Walaupun kita yakin bahwa bagi Maria Magdalena Yesus adalah segalanya. Walaupun dia bukan suaminya, walaupun Yesus itu bukan ayahnya, tetapi bagi Maria Magdalena Yesus itu melebihi dari apapun juga. Mengapa? Karena kita tahu ceritanya bagaimana Yesus menerima, membalut luka-luka Maria Magdalena. Yesus menyapanya dengan rasa hormat yang begitu tinggi. Itulah yang membuat Maria Magdalena sungguh mengasihinya. Sehingga ketika Yesus mati, bukan hanya Maria Magdalena, tetapi juga kita tahu begitu banyak yang pada akhirnya sangat kecewa, tidak ada harapan. Yesus yang dulu mereka kagumi, yang sangat mereka harapkan dalam pemahaman mereka, Yesus sudah mati. Yesus tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Dan di situ kita bisa melihat cintanya tetap, cintanya tidak berkurang, bahkan cintanya semakin bertumbuh. Sehingga dia datang ke kuburan Yesus, rasa sedihnya, rasa kekecewaannya ditinggalkan orang yang sangat, yang sungguh dia kasihi. Kalau kita lihat juga orang kedua, Simon Petrus, bagaimana kita tahu bahwa sebelum kematiannya Simon Petrus begitu teganya mengkhianati dengan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Sehingga ketika dia tahu bahwa informasi Yesus tidak ada lagi dalam kuburan itu, Simon langsung berlari beserta dengan muridnya yang lain. Ada yang bilang, dan secara tafsiran murid yang lain ini adalah Yohanes. Bagaimana Simon Petrus yang menyadari bahwa belum jauh hari dia pernah menyangkal Yesus, sehingga dia pun berlari datang ke kuburan Yesus untuk melihat benarkah kubur itu sudah kosong. Dan begitu juga dengan muridnya yang lain, yaitu Yohanes, yang kita tahu
bahwa Yohanes juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dia adalah murid yang setia sampai kepada penyaliban, yang tetap mengiringi Yesus, dan dia melihat dengan mukanya sendiri di hadapannya gurunya Yesus mati dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan masih banyak tokoh, apalagi begitu juga dengan Maria ibunya, ibu Yesus, yang harus melihat anaknya sendiri mati disalibkan. Dan Amanginang, jemaat yang terkasih, cinta mereka memang tidak berkurang. Tetapi satu yang menjadi persoalan adalah cinta mereka, kasih mereka hanya masih kepada Yesus yang mati. Padahal Yesus sudah mengatakan, Yesus sudah mengingatkan bahwa dia akan bangkit. Iman mereka masih kepada Yesus yang sudah mati. Yesus yang tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Yesus yang sudah tamat. Jangan-jangan kita pun mengasihi Tuhan, kita pun mencintai Tuhan, tetapi cinta dan kasih kita berfokus kepada iman, kepada Yesus yang mati. Jangan-jangan Yesus yang kita imani adalah Yesus yang mati. Bukan berarti kematian Yesus tidak punya arti. Oh, kita tahu Allah mau masuk di dalam esensi penderitaan yang paling dalam hakikat manusia, yaitu kematian. Tetapi kelahirannya dan kematiannya menjadi penuh arti karena Yesus bangkit. Seandainya Yesus lahir, Yesus mati, tapi dia tidak bangkit, apa bedanya Yesus dengan para pahlawan yang lain? Apa bedanya Yesus dengan manusia yang lain? Dan di situ yang menjadi dasar keunikan iman kekristenan adalah kebangkitan Yesus. Melalui peristiwa Paskah kita diingatkan Yesus, Tuhan yang kita sembah, itu sudah menang. Sehingga Alkitab mengatakan dia tidak ada lagi di kuburan. Bahkan kalau kita lihat salib Amanginang, tidak ada lagi gambar atau patung Yesus di situ. Kenapa? Karena Yesus yang disalibkan itu, Yesus yang mati itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Melalui peristiwa Paskah yang lama sudah berlalu, kemenangan, kebangkitan Yesus telah menutup segala masa lalu kita. Tuhan membuka masa yang baru. Bukankah itu yang terjadi kepada para murid? Di dalam kematian Yesus, mereka di dalam kesedihan, mereka mengurung diri di dalam kekecewaan yang sangat. Bahkan mereka kembali lagi kepada pekerjaannya semula, yang dulunya nelayan, lalu kembali lagi menjadi seorang nelayan. Mereka fokus hanya kepada kematian Yesus yang membuat mereka hidup di dalam kekecewaan dan tanpa pengharapan. Tetapi melalui kebangkitan Yesus, kekecewaan itu berubah. Melalui kebangkitannya, kesedihan itu berubah. Tuhan memberikan harapan baru. Sehingga mereka pun ada semangat baru. Mereka pun mempunyai harapan yang baru. Dan itu juga yang menjadi dasar bagi kita. Dengan kebangkitannya berarti kesedihan tidak permanen. Dengan kebangkitannya berarti kematian juga bukan ujung dari segalanya. Dengan kebangkitannya juga berarti selalu ada harapan. Selalu ada jaminan. Dan yang paling penting, kebangkitannya
adalah kemenangan bagi kita juga. Oleh sebab itu, mari Tuhan sudah menerima kita. Tuhan sudah menunjukkan kuasanya kepada kita. Kuasanya adalah kuasa kehidupan. Kehidupan yang sejati. Hidup ini hanya satu kali. Tapi jangan pakai hidup ini. Jangan buang hidup ini yang sementara ini. Dengan melakukan apapun. Dengan hidup sembarangan. Tapi biarlah kehidupan yang satu kali ini kita gunakan menjadi kehidupan yang penuh makna. Kehidupan yang berkemenangan. Kenapa? Karena kuasa Yesus adalah kuasa kehidupan. Kuasa kebangkitan. Sehingga tidak salah dalam simbol Paskah selalu kita lihat ada simbol telur. Mengapa? Karena telur itu dia ada kehidupan di dalamnya. Dan itu juga yang Allah berikan. Karena kuasanya bukan kuasa kematian, tapi kuasanya kuasa kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kuasa kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau telah bangkit, kami telah Engkau menangkan. Engkau menegaskan Allah dan Juru Selamat manusia. Ya Tuhan, kami juga yang telah menerima kasih kuasa kebangkitan-Mu, ajari kami untuk menyatakannya, untuk membagikannya kepada sesama kami. Kebangkitan Tuhan semakin memperkuat iman kami. Ada harapan baru, ada semangat baru, apapun yang kami alami. Terpujilah nama-Mu, dan biarlah Tuhan, Engkau juga yang memberikan kekuatan kepada kami di dalam menjalani seluruh kehidupan ini. Apapun kesulitan, kepedihan, pergumulan, sakit, penyakit, kebangkitan-Mu telah menjadi jaminan bagi kami. Terlebih dahulu kami telah dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu. Engkau memberikan kesehatan jika ada yang dalam keadaan sakit, penyakit. Berkati bangsa ini Tuhan. Engkau tahu peristiwa yang terjadi dalam 1 minggu ini. Begitu banyak hal yang membuat kami semakin was-was. Tapi Tuhan telah bangkit. Dan itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Ajari kami Tuhan hanya mengandalkan Engkau. Dan Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Engkau memberkati Tuhan seluruh gereja-Mu. Biarlah di dalam kondisi saat ini kami tetap bersukacita karena Yesus telah bangkit. Kami telah dimenangkan dari segala dosa. Ampunkan dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan untuk kategorial perempuan HKBP dari BN HKBP nomor 633. Kristus bangkit soralah, haleluya.
Kebangkitan Yesus dari kematian adalah bukti kekalahan kuasa maut. Oleh karena itu jangan pernah meragukannya. Tuhan menyertai aku agar iman percayaku semakin kuat bahwa hanya Tuhan sajalah yang berkuasa di atas, di bumi, dan di bawah bumi. Beritakanlah kabar keselamatan itu kepada semua orang dan kepada setiap makhluk. Tuhan memberikan kepadaku semangat dan hikmat untuk memberitakan kemenangan-Mu di tengah-tengah dunia yang dapat aku jangkau. Orang yang percaya dan dibaptis memperoleh keselamatan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah Tuhan kami yang maha pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup, karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Iblis, dosa, maut telah ditaklukkan dan kami tidak takut lagi menghadapinya, karena sengatnya telah dikalahkan oleh Tuhan Juru Selamat kami. Kami mohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Jadikan hati yang suci dan jiwa yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu. Tetap semangat dan jaga kesehatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Paskah.